Hai semua teman-teman yang pada waras ataupun udah gila, selamat datang. Di situasi yang masih belum sepenuhnya kondusif, tapi alhamdulillahnya sekarang nih, di rumah sakit kan itu udah cukup peduli sama yang namanya kesehatan masyarakat. Tenaga medisnya juga gercep, dan peralatan kesehatannya juga terus di-upgrade kan, buat ngobatin orang-orang yang pada sakit. Maksudnya seenggaknya kalau sekarang tuh udah mendingan lah, dibandingkan zaman dulu. Pokoknya kalian harus banyak bersyukur, bisa hidup di zaman sekarang. Nah kalau hidup jadi zaman dulu, nggak kebayang deh gengs. Kalian mau berobat ke rumah sakit nih, malah dijadiin objek eksperimen, dan diperlakukannya kayak hewan, sampai otak dia jadi gesrek, terus kalian bisa jadi pembunuh berantai. Nah loh, beneran gengs? Contohnya aja nih kayak cerita rumah sakit Willowbrook Mental Institution. Nah jadi, rumah sakit ini merupakan rumah sakit khusus untuk anak-anak yang mengalami keterbelakangan mental. Rumah sakit ini sendiri dibangun pada Oktober 1947. Buset deh, itu tahunnya aja udah deketan sama Indonesia merdeka ya. Nah tapi sebenarnya awalnya nih, rumah sakit ini diberi nama Willowbrook State School. Kenapa State School? Karena sebenarnya fungsi dari rumah sakit ini itu adalah menampung anak-anak yang mengalami keterbelakangan mental tadi, terus disekolahin lah di sini untuk bisa belajar. Ya kalau di Indonesia sebutannya macam-macam SLB kali ya, sekolah luar biasa. Dan di rumah sakit tersebut juga itu bentukannya kayak asrama, gengs. Yang mana sebenarnya ide pembangunan dari tempat ini tuh bagus. Namun sayangnya, sekolah ini tuh atau tempat ini malah disalahgunain, di mana menjadi tempat pembuangan anak-anak yang keterbelakangan mental. Karena mungkin ini semua juga ada hubungannya sama lokasi yang memang berada di Staten Island. Kalau dilihat-lihat dari maps tuh, sebenarnya Staten Island ini itu deketan banget sama New York. Jadi istilahnya kalau Staten Island ini itu kayak daerah pinggiran New York gitu lah, gengs. Tapi meskipun deketan banget sama New York yang terkenal metropolitan dan ramai banget itu ya tempatnya. Nah kalau di Staten Island ini beda, gengs. Yang mana waktu pada zaman itu masih nggak diurus banget dan nggak ada apa-apaan juga di sana. Alias jadi daerah yang terlantar, yang otomatis sepi juga. Ditambah lagi tempatnya udah ditelantarin, dijadiin tempat pembuangan sampah dari masyarakat New York. Seriusan. Jadi ini tuh tempatnya Bronx banget. Wilayahnya kumuh dan banyak kriminal. Ya orang tadi isinya orang pada buangan kan, yang pada tinggal di sono. Salah satunya itu para penyandang keterbelakangan mental ini yang ditempatkan di Willowbrook tadi. Tujuan awalnya kan tempat itu dijadikan sebuah sekolah, biar anak-anak yang mempunyai keterbelakangan mental ini itu bisa diurus dan belajar dengan layak lah, kan mereka manusia juga. Ya pastinya harus diperlakukan sama lah, gengs, gak bisa dibeda-bedain. Apalagi konteksnya itu juga sebuah sekolah, makanya namanya kan state school kan tadi. Namun akhirnya tempat ini menjadi tempat pembuangan orang-orang yang udah nggak diinginkan lagi di masyarakat atau di society-nya. Banyak banget nih anak-anak yang keterbelakangan mental dan para orang-orang yang korban yang menjadi cacat akibat perang dunia. Itu pada dibuangin ke situ. Maksudnya tempat ini tuh bener-bener jadi tempat pembuangan aja, udah bukan kayak sekolah lagi. Alhasil, membludak lah itu penghuninya yang jauh banget dari kapasitas yang harusnya. Bayangin ya, tempat ini tuh hanya bisa menampung sebenarnya itu sekitar 4.000 orang maksimal banget. Namun di tahun 1965, tempat ini terpaksa menampung lebih dari 6.000 orang. Nah itu kan berarti kelebihan 2.000 orang. Gimana ceritanya tuh? Ngurusnya aja udah bingung, bukan makanannya ya. Tapi tidurnya juga bagaimana? Harusnya cuma 4.000 orang aja udah maksimal, tapi ini 6.000, nambah 2.000. Ya sampai-sampai mereka harus tidur lurus-lurus gini, gengs. Gak bisa bergerak sampai tumpuk-tumpukan kali. Dan gak cuma tempatnya aja menyedihkan, tapi cerita yang terjadi pada orang-orang atau pada pasien-pasiennya nih yang gak kalah menyedihkannya juga, gengs. Memang akhirnya orang-orang yang ada di sana itu kan dianggap seperti orang-orang buangan kan. Yang mana makin kesini tujuannya bukan untuk di sekolah lagi, tapi cuma ya udah dibuang, ditampung di situ aja. Dan kebetulan pada saat itu tuh lagi rame-ramenya penyebaran virus hepatitis. Nah, untuk mengetahui bagaimana virus hepatitis itu bisa menyebar, terus mengetahui juga cara dapat vaksinnya, dan tentunya cara kerja virusnya, para pasien di sana tuh dijadikan kelinci percobaan, gengs. Jadi, para pasiennya nih, dengan sengaja dimasukin itu virus hepatitis ke dalam tubuh mereka. Udah gitu, cara masukinnya nggak cuman kayak disuntikin aja, tapi para pasien itu dipaksa untuk meminum air seni dan makan makanan kotoran dari penderita yang pada udah positif hepatitis. Mau pingsan nggak sih lu dengernya? Ya tujuannya itu buat memastikan cara penularan dari virus tersebut. Jadi segalanya tuh dilakukan segitunya, gengs. Soalnya kan dulu alat-alat belum secanggih sekarang. Tapi lu bayangin aja, orang dipaksa minum air kencing sama makan pup, nyium baunya juga nggak sedep ya. Apalagi disuruh makan. Enak banget gue ngomonginnya, sampai pas gue denger ceritanya ini gue langsung mikir sebenarnya. Ini yang keterbelakangan mentalnya itu pasiennya apa para staffnya itu pada ngaco begitu? Iya kan? Kebalik nih gue rasa. Nah, gara-gara dijadikan kelinci percobaan, banyak banget pasien yang di sana itu jadi ya beneran sakit hepatitis. Ya iyalah, soalnya kan jadi nular-nular gitu ke pasien-pasien lainnya.
ya. Ditambah lagi memang kebersihan di tempat itu tuh buruk banget. Jadi itu juga menjadikan penularannya semakin cepat menyebar. Ada gila-gilanya di rumah sakit ya. Bukannya nyembuhin pasien, tapi malah nambahin penyakit lain ke pasien itu. Sarap emang. Dan semua eksperimen ini jatuhnya ilegal ya, gengs. Nah, karena emang udah sengaco ini tepatnya, selain menjadi kelinci percobaan, para pasien ini juga menjadi korban kekerasan sama pelecehan seksual oleh para staff-staff yang ada di sana. Yang mentang-mentang mereka mungkin berpikir ini orang-orang pada punya keterbelakangan mental. Jadi para staff yang emang udah pernah ngaco nih, ngerasa itu para pasiennya diapain aja, itu juga nggak bakal ngelawan. Dan nggak bakal ada yang peduli juga kan. Orang mereka itu dibuang ke situ. Serem banget gak sih kan kalau gitu? Orang normal aja kalau masuk situ ya. Gue rasa juga pada bakalan stres gitu pas keluar. Mungkin kalian agak mikir nih, lah emang itu para staffnya waktu di awal, sebelum kondisinya separah ini ya, itu emang waktu penerimaan gak dilakukan kayak semacam tahap screening dulu apa? Ya apalagi ini kan konteksnya untuk nanganin orang-orang yang berkebutuhan khusus. Yang pastinya, itu staff-staff yang harus kerja di sana, harus lulus seleksi dong. Ya mohon maaf. Jawabannya emang dari awal ini pihak rumah sakitnya, itu nggak pernah verifikasi data-data dari para staff yang akan mereka pekerjakan. Alias main asal nyomot orang aja gitu. Yuk bapak-bapak, ibu-ibu, yang mau kerja di sini langsung cus, mari. Begitu, gengs. Jadi main asal aja. Dapat staff yang bagus ya syukur. Kalau dapat yang sok, ya orang nopo-nopo, bodoh amat. Akibatnya, para staff yang masa bodoh ini ya tidak melakukan pekerjaannya dengan benar. Maksudnya bukan cuma menyiksa para pasiennya ya, tapi para pasien itu juga nggak pernah diurus, alias dibiarin aja gitu. Jadi tempat ini tuh sok chaos ini, gengs. Pasien-pasien itu pada keliaran kesana kemari dan pada telanjang kagak pakai baju. Bengong nggak sih kalau lu nggak tahu apa-apa gitu, ucuk-ucuk datang buka pintu, terus ngeliat orang pada telanjang-telanjang gitu mondar-mandir gitu. Nah tapi sih kalau yang misalkan pada suka ngamuk ataupun kayak berontak dan bikin onar, itu ya bakalan diikat ataupun sampai dipasung. Dan ini kan pasiennya rata-rata memang tidak normal ya, dimana mereka butuh pengawasan khusus dan juga bantuan. Jadinya karena dibiarin gitu aja, itu ya jadi banyak yang pipis di lantai atau pup sembarangan di tempat-tempat. Bayangin deh, itu satu rumah sakit isinya pup yang belecetan di mana-mana. Lah udah nggak kayak kandang ayam tuh. Ini yang lebih-lebih dari kandang hewan aja kalah, gengs. Para pasiennya rata-rata makannya langsung dari piring ditaruh di lantai, nggak pakai sendok, jadi langsung gitu. Udah pasti itu tempat kotor banget. Dan situasi di dalamnya suasana juga kayak neraka. Banyak yang nangis, teriak-teriak atau ketawa-ketawa sendiri. Lu kalau pada mau tobat nih, daripada nonton film azab di Indosiar tuh, udah nggak mempan gitu karena kita tahu itu cuman skrip settingan doang. Apalagi efeknya juga kacit kan. Lu main-main deh ke tempat itu. Gua jamin pas pulang langsung hijrah lu pada. Rumah sakit yang bobrok ini sebenarnya disebabkan juga karena kurangnya dana yang mengalir dari pemerintah. Soalnya kan ini konteksnya rumah sakit pemerintah, gengs, by the way. Jadi harusnya memang ada APBD yang bisa dikucurkan lah dari pemerintah yang cukup untuk mengurus rumah sakit ini. Namun masalahnya anggarannya itu dipotong terus ceritanya. Jadi ya para staff-staff yang baik-baik nih, yang benar-benar itu pada dipecatin. Dan menyisakan para staff-staff yang masa bodoh tadi, yang pada mau digaji ala kadarnya aja. Ya makanya kerjaannya juga ngaco. Alasan kurang aliran dana ini, itu juga sebenarnya menjadi alasan kenapa banyak banget pasien yang nggak pakai baju tadi pada telanjang tuh. Atau mereka juga kelaparan, makanannya juga nggak jelas. Ya karena rumah sakit ini nggak punya dana untuk ngurus mereka. Sampai akhirnya pada suatu hari, ada seorang reporter yang bernama Geraldo Rivera masuk ke rumah sakit ini secara diam-diam dan ngerekam semua kejadian ada di situ memakai kamera tersembunyi. Ya mungkin ala-ala kayak program Katakan Putus kali ya, pakai kamera bolpen tuh. Nah pas dia ngeliat ya shock banget. Habis itu dia publish nih ceritanya ke dalam sebuah film dokumenter. Akhirnya dari film tersebut, publik nih jadi tahu kebenarannya. Dan kayak ngerasa langsung ditampar gitulah. Yang ternyata emang dari dulu apa-apa kudu viral ya, baru dia bisa dapat perhatian dan diurusin tuh. Ya udah dari situ banyak yang kayak merasa terpanggil. Dan gimana sih, kan ini juga masih banyak ya orang-orang yang punya hati nurani, pasti pada nggak setuju kalau pasien-pasien di sana itu diperlakukan nggak layak gitu, nggak kayak manusia. Meskipun konteksnya disabilitas, mereka kan juga punya hak untuk hidup yang layak dong, guys. Nggak boleh digituin, ngaco namanya. Akhirnya dekret presiden turun deh tuh di tahun 1980 yang menyebutkan bahwa tempat tersebut hanya boleh dihuni maksimal 250 orang saja. Terus sisanya akan ditempatkan di tempat hunian lain yang mau dibangun ceritanya. Nah lu bayangin tadi dari 6.000 jadi 250, apa nggak jomplang begitu? Namun ceritanya nggak langsung happy ending, gengs. Lah sisa-sisa orang dari 6.000 tadi kan berarti dikeluarin tuh. Sementara tempat huniannya untuk nampung mereka nih itu masih dalam proses pembangunan. Alhasil jadi banyak banget pasien yang jadi gelandangan. Gue kurang paham juga gimana prosesnya waktu itu ya. Yang mana pasien-pasien yang pada sakit nih dengan gangguan mental itu ya keliaran aja gitu di jalanan, gak yang ngurus. Maksudnya kok keadaannya malah lebih jadi parah ya. Sampai-sampai salah satu diantaranya itu menjadi pembunuh berantai yang dinamai korupsi. Jadi dia ini suka bunuh-bunuhin anak-anak, terutama anak-anak kecil yang memang mempunyai keterbelakangan mental juga gitu, gengs. Nah ini kan jadinya ceritanya meluas ya. Bisa jadi kayak ke kasus kriminal pembunuhan begitu. Pusing gua, kok malah jadi ngeri.
So itu tadi cerita dari rumah sakit Willowbrook yang memperlakukan para pasiennya nih seperti hewan dan menjadikan mereka objek eksperimen. Sampai akhirnya malah ada yang jadi pemburu berantai itu tadi. Gila banget nggak ceritanya? Ya makanya balik lagi kalian harus bersyukur ya hidup di zaman sekarang nggak ada tuh yang aneh-aneh begitu ya. Semoga aja ya. Ya pokoknya thank you banget semua yang udah nonton. Jangan lupa untuk klik subscribe dan bell buat kalian yang belum. Kalau kalian udah subscribe, terima kasih banyak udah support channel ini, juga boleh minta like ya. Dan jangan lupa juga follow Instagram gue @herotadarivan. Sampai jumpa di kasus Messaging selanjutnya. Dadah.